Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Olimpiadela Agustin. Di sini aku akan melanjutkan bab 14 yaitu lab setup. Di sini tuh kita akan menjalankan beberapa materi, yaitu ada pengenalan topologi, install Debian server, install Ubuntu desktop, install Ubuntu server, cloning Debian, snapshot VM, setup topologi, dan yang terakhir konfigurasi RAM VM. Nah, di materi yang pertama itu yaitu adalah pengenalan topologi. Nih, topologi yang digunakan itu adalah topologi introducing. Host OS atau laptop utama itu merupakan laptop kita sendiri atau sistem operasi utama ya teman-teman. Disebutnya itu host OS karena menjalankan VirtualBox dan semua VM virtual machine di dalamnya. Host OS hanya akan terhubung ke router Debian. Nah, router Debian menggunakan Debian server akan di-setup di VirtualBox sebagai router utama ya teman-teman. Router ini terhubung ke dua sisi, yaitu ke host OS dan juga ke klien Ubuntu atau Ubuntu desktop, dan juga terhubung ke internal network yang ini ya teman-teman, yang berisi dua server. Ada server Debian 1, server 2 Ubuntu. Nah, di kedua ini berada di jaringan internal, tidak langsung ke host OS ya teman-teman. Kriteria topologi ini itu dalam topologi kali ini terdapat 3 jenis mesin utama, yaitu ada Ubuntu desktop client, Debian server, dan juga ada Ubuntu server ya teman-teman. Ketiganya akan disiapkan pada bab 14 yaitu lab setup sebagai dasar untuk konfigurasi dan latihan di bab-bab berikutnya. Nah, kita akan lanjut ke materi yang kedua yaitu install Debian server. Nah, di sini kita akan mencoba yang menginstal router Debian dulu ya teman-teman. Kita masuk dulu ke VirtualBox-nya. Di sini aku kan punya server yang pernah dibuat di video-video sebelumnya teman-teman. Kita hapus dulu dengan klik kanan. Terus kita pilih remove. Terus pilih yang delete all files ya teman-teman. Tujuannya agar VirtualBox kosong seperti saat pertama diinstal. Kalau teman-teman pilih remove only, itu filenya masih tersimpan dan tetap memakan storage laptop. Jadi pilihnya yang delete all file, sama yang Ubuntu juga ya teman-teman. Nah, sekarang untuk membuat virtual machine baru untuk membuat virtual machine yang baru yaitu router Debian server, kita klik new ya teman-teman. Terus kita kasih nama router Debian, router strip Debian. Untuk type-nya itu Linux dan untuk version-nya itu 64 bit. Gunakan pengaturan default untuk memory size dan storage-nya ya. Kita klik next ada, kita klik create. Untuk file location-nya kayaknya ini nggak bakal cukup karena penuh. Kita pilih dari sini. Location-nya aku pilih yang D ya teman-teman. Lalu create aja semuanya. Nah, sekarang kita klik start untuk memulai si VM ini, virtual machine. Untuk memasukkan file ISO Debian juga. Di sini, karena di sini adanya file Ubuntu, kita kan makanya nih mau Debian ya teman-teman nih. Klik aja yang ini. Kalau misalnya teman-teman belum pernah, teman-teman bisa buka yang download file ini, langsung edit teman-teman. Terus pilih deh mana si file ISO yang mau teman-teman pakai. Terus kita pencet start. Nah, di sini juga kita akan menginstal Debian-nya, tapi tidak menginstal yang graphic install teman-teman, tapi menginstalnya yang install saja karena kita tidak memerlukan GUI ya teman-teman. Enter. Bentar ya teman-teman, ini kayaknya error. Kita tanya dulu ini soalnya gimana ya.
Alhamdulillah. Teman-teman, karena ini kenapa ini error, kita mau dihapus dulu ya, kita buat ulang. Nah, oke, di sini kita pencet aja new, namain itu router Debian. Untuk apa? Tipenya Linux, versinya Debian 64 bit. Ini kita pencet create aja. Ini kita create aja teman-teman. Terus kita pencet start untuk menginstalasi Debian ini. Kita start. Kita pilihnya yang install aja teman-teman, enggak yang graphic install karena kita tidak memerlukan GUI. Nah, di sini udah bisa teman-teman. Ternyata tadi aku cari-cari masalahnya tuh di si file ISO Debiannya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi aja ya. Ini kita tuh milihnya yang install. Nah, kita pilih bahasanya Inggris aja teman-teman. Ini udah Inggris, enter. Terus untuk locationnya, oh ini buat yang ininya kita pilih di United States aja, enter. Buat keyboard layoutnya kita Amerika English. Ya teman-teman, tadi itu aku masalahnya diisi file ISO-nya, kayak dibilang tuh aku nanya ke AI, itu adalah filenya tuh udah bermasalah gitu, nggak tahu kadaluarsa katanya. Jadi ya download yang baru. Nah, buat ini hostname-nya terserah, aku biar sama aja router Debian. Tadi mah hurufnya gede-gede, sekarang mah kecil-kecil, enggak ketang. Wah, itu Debi RTR Debian, enter. Domain name-nya root, ini bebas sih teman-teman, aku mau router Debian aja, router Debian.com. Ini optional sih teman-teman, bisa diisi bebas, aku mau ini aja. Terus buat root passwordnya aku kayak waktu itu aja. Hanya untuk pembelajaran ya. Kalau buat penggunaan nyata kita buat passwordnya itu harus yang susah. Oke teman-teman, tadi salahnya tuh, jadi aku tuh ada kan di pertama tuh masukin root password. Pas kedua kali ini mestinya masukin password yang sama, mungkin tadi ada yang kelewat atau nokennya lebih, jadi ya gitu. Nah, udah enter kayak gini. Di ini tuh adalah zona waktu dan partisi disk. Di sini pilih time zone karena kita berada di Indonesia, ibu kota Jakarta, itu kita pilih Western, Eastern. Enter. Ini lagi partitioning method with use enter disk. Nah, ini di partisi method kita pilih with use enter disk. Ini aku takut salah baca ya, adalah kita enter. Buat partisi scan all files in on partition recommended for new user. Finish partitioning. Retest to this yes. Partition scan yang all files in on partition recommended for new user. Ini finish
partitioning and write change to this. Nah, ini instalasi komponen sistem saat muncul opsi participate in package usage survey. Kita pilih no. Terus pada menu pemilihan paket ini kita finisin dulu. Ya, no. Kok ini balik-balik terus ya? Ini ya version this kan. Berarti saat muncul opsi party pick in pack. Berarti ini kita yes aja. Oke. Jadi kita tuh ternyata belum masuk ke yang ini. Oh iya teman-teman, aku lewat. Maksudnya tadi tuh emang aku tuh pencet yes dulu buat finish partitioning right chance to this tuh yes. Aku kenapa no? Jadi balik lagi. Soalnya emang harus yang bisa tuh yes, bukan no. Kalau itu nggak jadi. Nanti ini kalau udah instalasi the base system baru muncul opsi participate in page usage survey, baru pilih no. Kan itu kayak emang harus teliti baca sih ya teman-teman. Aduh. Mohon bersabar, ini ujian. Ini di start kan. Takut aku pernah buat video kayak gini. Ternyata nggak pencet. Aku tuh bukan mencet yang ini guys. Kita sambil nunggu ya. Bukan mencet yang stop recording, malah start streaming. Juga, gitu lah. Jadi sih gak ada videonya. Soalnya dia tuh streaming guys. Siaran langsung. Install. Configuring Linux image 6.1.035 AMD 64 AMD 64. Wah, kok ini diem ya, ngestak di 83. Jaringan oke. Hal yang paling memuaskan. Oke, di sini mungkin milih 0. Bismillah, 0. No. Ini sedang menginstal software-softwarenya ya. Ini ya apa ya? Primary drive pack usage. Oh, ini participate in pack user pilih no. Nah, di sini pada menu pilihan paket kita akan milih SSH server, gunakan spasi untuk memilihnya ya. SSH. Sebenarnya web server juga kita akan menggunakan, tapi nanti paket-paket yang lainnya bisa kita akan install secara manual aja ya. Setelah itu kita pencet, setelah itu kita pencet. Kok ini mau ke bawah ya? Continue.
Nah, udah beres installnya, sekarang bagian instalasi bootloader. Saat muncul opsi kayak gini, install the group bootloader to your primary drive. Kalian bisa pilih yes. Terus pas pilih drive utama, biasanya opsi paling bawah. Drive paling bawah. Ini lagi install group bootloader ya teman-teman. Kalian tinggal menunggu finish the installation sampai selesai. Oh. Mohon bersabar, ini ujian. Nah, kalau udah selesai kita pencet continue untuk melakukan reboot. Kita masuk ke sistem Debian. Setelah reboot, Debian server siap digunakan teman-teman. Tadi lagi mau di teks. Maaf, ini kan tugas video. Ini yang soal beladian lah. Nah, ini kita masuk ke username atau Debian, masukin passwordnya yaitu 12345. Enter teman-teman. Jareng. Aku gak muncul apa-apa ya. Oke deh, kita kan ini pindah ke mode CLI ya teman-teman, tanpa GUI. Kadang Debian terinstall dengan UI. Tampilannya grafis karena opsi environment tidak dinonaktifkan. Tapi kita bisa berpindah ke CLI mode dengan perintah sistem CLL isolate multi user target. Untuk tekan enter untuk masukkan password autentikasinya. Ya udah, ini nanti aja. Setelah itu tampilan akan berubah ke CLI mode layar hitam dengan teks login kembali dengan user dan password. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu adalah install Ubuntu desktop. Let's go. Nah, di materi ini tuh kan tadi materi sebelumnya kita udah download router Debiannya teman-teman. Sekarang kita akan menginstal. Nah, kita akan menginstal Ubuntu desktop untuk digunakan sebagai klien ya teman-teman. Nah, untuk mendownloadnya kita buka dulu ke Google Chrome. Kalian ketikkan saja download Ubuntu desktop 22.04. Pencet yang paling atas ini, diklik. Nah, teman-teman di sini bisa milih versinya. Versi berapa nanti teman-teman klik aja downloadnya. Karena saya sudah mendownloadnya, jadi kita langsung aja ke ininya ya. Oh, kita keluar dulu. Nah, langkah-langkah untuk menginstal Ubuntu desktop itu untuk menginstalnya ya, karena downloadnya tadi udah. Untuk menginstalnya kita di daftar mesin sudah ada, kan ini udah ada RTR ya, Debian, router Debian. Kita sekarang buat mesin baru untuk Ubuntu desktop. Kita di tools dulu, terus klik new. Klik new, isi nama ya guys, yaitu Ubuntu desktop. Desktop salah guys. Desktop dalam kurung klien nya mana, astagfirullah. Untuk yang ininya ya ini Linux Ubuntu 60. Kita create untuk menambahkan file ISO Ubuntu. Kita setelah virtual machine dibuat, kita klik start untuk menjalankan. Oh ya, ini create lagi.
Kita start. Untuk save filenya kita ganti dulu ya, karena ini file sebelumnya itu bukan Ubuntu desktop ya teman-teman, melainkan Ubuntu server. Kita ke add, pilih di mana teman-teman menyimpan si Ubuntu desktop tersebut. Ini open, close, start. Untuk proses instalasi Ubuntu, saat muncul pilihan try or install Ubuntu, kita tekan enter. Try Ubuntu itu hanya untuk menjalankan Ubuntu sementara tanpa instalasi. Jadi pilih install Ubuntu agar sistem terpasang permanen di VirtualBox ya teman-teman. Pengaturan awal, keyboard layout. Apakah ini error? Bentar, kita lihat dulu apakah ini error. Translate dulu ya guys. Oke, ini Farnelnya panik ya. Kita matiin dulu deh. Kita ke setting. Kita ke storage. Controller ID atau SATA ID. Ini kan file ISO-nya. Kita klik file ISO-nya. Lalu kita di sisi kanan tuh kita klik icon CD. Tapi kok icon CD-nya mati ya? Apa harus nyalain dulu? Remove this. Bentar, kita tanya lagi ya. Karena dengan bertanya tuh kita nggak akan sesat di jalan teman-teman. Ubuntu 224. Tapi ini tetap gini bro. Nah sekarang udah bisa ya teman-teman. Terus kita mencet yang install Ubuntu. Kenapa? Entah. Ya. Semoga berhasil ya teman-teman. Lalu di sini enter. Enter lagi. Yang ini kemana? Mana? Continue. Mau berisik ya teman-teman. Oh my god. Oh iya. Kenapa di skip? Oh iya. Oh, di skip. Lalu kita pencet yang ini teman-teman, installnya dulu. Install now, install sekarang. Mohon bersabar, ini ujian. Lalu kita pencet continue lagi.
Ini deh. Nah, karena kita ada di Bandung, jadi nggak ada. Pakai caps lock. Benang kok. Malades. Bingung lah langsung. Bandung. Kita continue. Masukkan nama Olimpiade lah. Lalu passwordnya beda jam apa? Sama aku namanya tuh yuk. Kita yang gampang aja teman-teman. Source pendek. Bukan aja deh. Lalu kita continue. Baru ya? Tipe liter. Di mana? Dirinya. Mau ombreng. Nah, tunggu. Ini lagi install. Mengcopy file yang akan kita install. Apa sih? Nggak tahu. Ibu. Ini skip dulu videonya. Nah, untuk Ubuntu desktopnya kita sudah install ya teman-teman. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah install Ubuntu Server. Nah, pada video sebelumnya kan kita udah menginstal Ubuntu desktop, terus yang berfungsi itu sebagai klien ya teman-teman. Nah, selain itu kita juga telah menginstal Debian Server yang digunakan sebagai router ya teman-teman. Nah, untuk Debian Server yang udah dijadikan router atau server, tidak perlu diinstal ulang jika ingin membuat Debian Server baru ya teman-teman. Sebagai gantinya kita akan melakukan cloning pada video selanjutnya. Nah, untuk itu ya, untuk si Ubuntu servernya, nah untuk si Ubuntu yang server, aku udah menginstalnya teman-teman. Caranya sama seperti menginstal Ubuntu desktop, cuman ganti si file ISO-nya aja jadi yang Ubuntu server, jangan yang Ubuntu desktop ya teman-teman. Kita lanjut aja ke materi selanjutnya, yaitu adalah cloning Debian. Nah, di sini tuh kan di topologi jaringnya sudah ditemukan sebelumnya terdapat dua server utama, yaitu router Debian dan server Debian ya teman-teman. Selain itu kita juga udah menyiapkan baru ada Ubuntu server sebagai server, Ubuntu desktop sebagai klien, dan juga ada Debian ini yang pertama sebagai router ya teman-teman. Tujuan cloning Debian itu untuk kita kata lain dari cloning itu adalah duplikasi teman-teman terhadap Debian server yang ini. Nah, agar Debian server baru yang berfungsi sebagai server tambahan teman-teman. Jadi cloning itu membuat salinan identik lah gitu. Jadi dari sebuah virtual mesin yang sudah ada. Manfaat dari cloning itu juga dengan melakukan cloning, jadi kita tuh nggak harus menginstal ulang Debian dari awal. Hal ini tuh lebih menghemat waktu karena proses instalasi ulang biasanya memakan waktu yang cukup lama. Tapi dengan cloning ini beberapa menit saja itu cukup, kadang detik sesuai jaringannya teman-teman, sehingga lebih efisien untuk pembuatan server baru. Ini langkah-langkah untuk mengcloning Debian di VirtualBox ini. Kita klik kanan di bagian ininya teman-teman, pilih opsi clone, namanya kita ganti ya teman-teman jadi server Debian. Lalu next, untuk clone type-nya yang full clone aja teman-teman. Biasanya lebih cepat dari ini teman-teman. Aku pernah buat kan ya di video pembelajaran sebelum-sebelumnya, itu tuh lebih cepat. Nah, setelah selesai akan terbentuk virtual mesin Debian baru hasil duplikasi dari router Debian sebelumnya yang ini. Jadi ini tuh digunakan sebagai server Debian topologi live setup ya teman-teman. Kita lanjut aja ke materi selanjutnya, yaitu adalah snapshot virtual mesin. Nah, snapshot itu digunakan untuk menandai dan menyimpan status keadaan dari virtual mesin
pada saat tertentu. Jadi snapshot ini berfungsi juga sebagai cadangan kondisi virtual mesin sehingga kita bisa kembali ke kondisi sebelumnya jika terjadi kesalahan atau error di virtual mesinnya teman-teman. Fungsi snapshot itu misalnya kan di router Debian ini yang server atau yang ini juga ya teman-teman, kita belum melakukan perubahan apapun. Lalu kita membuat snapshot dengan nama snapshot 1. Setelah itu kita melakukan konfigurasi pada router Debian server dan terjadi error. Agar error tersebut hilang dan sistem kembali seperti semula, kita cukup kembali ke snapshot 1 yang sudah dibuat sebelumnya. Hasilnya, virtual mesin akan kembali ke kondisi awal sebelum error terjadi. Cara membuat snapshot di VirtualBox itu kita tinggal pencet garis 3 yang ada di sini, kita pilih snapshot, kita tag, kita ganti default, lalu oke. Untuk yang Ubuntu juga ya teman-teman, semuanya deh default saja. Dan ini yang terakhir. Oke. Nah, fungsi snapshot default itu ini berfungsi sebagai kondisi awal aman dari setiap virtual mesin. Jika nanti ada error saat konfigurasi atau perubahan sistem, kita bisa mengembalikan restore ke snapshot default tersebut. Dengan begitu, virtual mesin kembali normal tanpa install ulang atau konfigurasi ulang. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu adalah setup topologi. Nah, di setup topologi ini adalah proses mengatur hubungan jaringan antara virtual mesin sesuai dengan rancangan topologi yang sudah dibuat sebelumnya. Tujuannya supaya semua sistem router, server, dan klien dapat saling terhubung dan berkomunikasi sesuai fungsi masing-masing. Nah, di sini di gambar topologi jaringan ini kan ada host OS. Itu tuh terhubungnya kan ke router Debian. Terus router Debian itu terhubung ke host OS melalui adapter 1, terus juga server Debian ini terhubung ke Ubuntu server melalui adapter 2 yang ini teman-teman ya. Dan juga klien Ubuntu desktop melalui adapter 3. Nah, Debian server ini yang Debian server 1 dan Ubuntu server 2, yang Debian server 1 dan Ubuntu server 2 itu terhubung ke router Debian melalui adapter 2 ya teman-teman, internal network bernama server network yang ini nih, internal network. Ubuntu desktop atau klien terhubung ke router Debian melalui adapter 3 atau internal network bernama client network. Adapter itu sebuah fitur VirtualBox yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan antara virtual mesin atau antara virtual mesin dengan host laptop kita. Setiap virtual mesin itu bisa memiliki beberapa adapter, biasanya sampai 4 adapter per mesin. Masing-masing adapter dapat diatur untuk fungsi yang berbeda, kayak misalnya adapter 1 itu untuk koneksi ke host OS atau host only adapter. Kalau adapter 2 itu untuk koneksi antar server, internal network atau server network. Dan adapter 3 itu koneksi ke client internal network atau client network. Nah, untuk konfigurasi pada router Debian, kita ke ini ya, VirtualBox-nya. Jangan dulu virtual mesinnya tuh dijalankan. Pastikan router Debian dalam keadaan power up ya teman-teman, karena jika sedang berjalan adapter tidak bisa diubah. Nah, di sini kita buka ke yang router Debian dulu. Ke setting, terus pilih yang network. Nah, di adapter 1 ini ada centang enable network adapter. Terus dicentang ya teman-teman. Terus di attach to bukan to 2 ya. Kita pilih yang host only adapter. Terus untuk name-nya itu kita pilih udah ya, karena aku cuma punya satu, jadi ini kalau misalnya teman-teman punya yang baru itu tuh ada angkanya teman-teman. Nah, seperti ini. Pilih juga interface. Nah, ini ya, ini tuh maksud name itu interface VirtualBox host only internet adapter, contohnya adapter 3 gitu.
Nah, tujuannya agar router Debian bisa berkomunikasi langsung dengan host OS atau laptop yang tadi ada di topologi. Nah, di adapter kedua ini, kita aktifkan yang enable networknya dulu, karena kalau tidak diaktifkan yang ini tidak bisa dipilih. Terus di attack kedua, kita pilih yang internal network. Terus yang ini kita tuliskan nama server aja, karena ini sebagai server ya. Server network. Fungsinya itu menghubungkan router Debian dengan Debian server dan Ubuntu server. Nah, adapter 3 juga aktifkan. Pilih biasanya ini dulu. Attack to kita pilih yang internal network. Untuk ininya itu client network ya teman-teman. Ini fungsinya juga untuk menghubungkan router Debian dengan Ubuntu desktop client. Ini kita oke. Nah, sekarang konfigurasi pada Ubuntu desktop. Kita setting, buka network, adapter 1, enable networknya dicentang. Terus di sini kita pilih yang internet network. Untuk name-nya itu client network. Ini sudah client network. Harus sama dengan adapter yang ketiga pada router Debian ya, client network. Berarti sini juga client network. Nah, terus kita oke. Kita lanjut ke Ubuntu server. Kita setting network. Di sini tuh di adapter 1 itu kita pilih yang internal network juga. Terus untuk name-nya itu server ya teman-teman. Server network. Harus sama dengan adapter kedua pada router Debian teman-teman. Kita oke. Sekarang yang terakhir pada Debian server. Setting network. Ini pilih internal, ininya server. Server network. Oke. Oke, sekarang nah, setup topologi itu tahap penting agar semua virtual machine dapat terhubung sesuai perannya masing-masing ya teman-teman. Kita lanjut aja ke materi yang terakhir, yaitu adalah konfigurasi RAM virtual machine. Nah, di materi terakhir ini, konfigurasi RAM itu untuk virtual machine biar host itu aman ya teman-teman. Jadi kalau kita menjalankan lebih dari 2 OS atau virtual machine sekaligus pada laptop dengan spesifikasi rendah bisa menyebabkan laptop crash atau miss Windows Blue Screen of Death yang bisa dibilang itu BSOD atau menjadi sangat tidak responsif. Guru juga menyebutkan kemungkinan salah. Laptop bisa dihack jika spesifikasi tidak cukup. Inti pesanannya, kinerja dan keamanan sistem akan terpengaruh bila recursion RAM atau CPU habis atau sistem menjadi tidak stabil. Jadi untuk prinsip utamanya ya, kita batasi alokasi RAM dan CPU per virtual machine agar si total penggunaan recursion tidak melebihi kapasitas laptop. Gunakan nilai minimal yang masih membuat virtual machine bisa boot agar host tetap stabil. Jadi tutup aplikasi host yang berat saat menjalankan banyak virtual machine. Jangan jalankan terus banyak virtual machine bersamaan kalau spesifikasinya rendah. Nah, di sini kita ke router Debian. Kita ke setting. Terus kita ke sistem. Nah, di motherboard ini kita yang base memorinya itu 512 aja teman-teman. Udah lama, bentar. Mestinya saya, ya bentar. Kan kelebihan. Sebenarnya bisa diketik sih teman-teman. Untuk prosesornya itu satu aja teman-teman. Motherboard 512, prosesornya 1, lalu oke. Ini juga
Ini 12. Ini lebih prosesor. Oke. Di semuanya teman-teman kayak gini. Jadi biar sini tuh nggak nge-crash. Crash itu hancur ya teman-teman. Oke, prosesornya 1. Ini yang terakhir. Sistem 12. Prosesor. Oke, segitu konfigurasi RAM pada virtual machine. Dan segitu juga materi pembelajaran kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau pelajaran yang berbeda sama yang apa yang pernah kalian lihat. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.